dimanapun berada, berjumpa kembali bersama saya Tias Paramita pagi ini di Obrolan Pagi untuk edisi Jumat 26 Maret 2021. Topik yang akan kita angkat di Obrolan Pagi kali ini adalah pendalaman pemahaman fungsi krematorium, di mana Yayasan Pengayom Umat Hindu atau yang disingkat dengan YPUH merupakan yayasan pengayom umat Hindu yang dibentuk untuk kepentingan umat. Sejak beberapa tahun lalu, bangunan yang sebelumnya milik SMP Negeri 3 Singaraja itu dilengkapi dengan sebuah krematorium untuk melayani pelaksanaan fitrayatnya. Lalu sebenarnya apa visi dan misi YPUH dan bagaimana pemahaman fungsi krematorium? Untuk itu di Studio Gempol 38 kita sudah menghadirkan 4 orang narasumber langsung ya dari pengurus YPUH-nya sendiri. Yang pertama ada Ketua YPUH Bapak Jero Mangku Nyoman Sedana Wijaya BA. Selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Kabar sehat Pak nggih? Sehat walafiat. Nggih. Lalu ada pembina Bapak Profesor Dr. Sukadi MPD MEd. Selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Untuk pemirsa semua. Lalu ada anggota pembina Bapak Dr. Andus Putu Wilase. Selamat pagi Pak Wilase. Om Swastiastu. Sehat nggih? Lalu ada koordinator bidang hukum dan kemasyarakatan Bapak Dr. Gede Surate SHMKN. Selamat pagi. Selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sehat semua nih nggih? Tungkare. Aduh, nggih kayaknya udah semangat banget ya. Tadi juga udah dari pagi udah di sini udah standby di Studio Gempol 38. Dan kalau membicarakan tentang YPUH sepertinya udah nggak asing ya nama yayasan yang satu ini di telinga pendengar setia Radio Guntur juga. Tapi mungkin Pak Jero selaku ketua bisa dijelaskan kepada masyarakat sebenarnya visi misi dari YPUH sendiri itu apa Pak? Nggih, Om Swastiastu nggih. Jadi para pemirsa Guntur dan dimanapun berada umat Hindu Dharma, mudah-mudahan kehadiran kami cukup untuk memberikan pemahaman ya tentang keberadaan kami kremasi ya, karena seperti dia sudah sampaikan yayasan ini sudah tidak asing karena yayasan ini sudah mendunia ya, jadi pendiriannya cukup panjang juga, tentunya perjalanan kami sangat panjang ya, tentu sudah masyarakat halayak ramai itu sudah semua paham keberadaan, karena kita melayani ini bukan orang Bali aja, bukan Buleleng aja, yang kita layani ya dunia. Ya dunia kita layani, kenapa? Karena gerakan yayasan ini gerakan kemanusiaan. Jadi kita wajar di dalam zaman era dan Kaliuga ini kita mengembangkan. Yaitu sifat kita membantu. Ya, membantu masyarakat, siapapun dia dari mana pun mereka, ya kita itu lakukan secara kemanusiaan. Demikian ya, tapi keberadaan yayasan yang begitu panjang kami perjuangkan, ini soal yayasan yang bukan hadiah, ini hasil perjuangan, ya perjuangan kami. Ya tentu keberadaan kami ini tentu dilatar belakangi oleh beberapa hal, ya jujur loh. Jadi keberadaan kita sebagai umat Hindu di Bali, urusan yang namanya upacara tentunya orang mati, ini susah banget. Di samping biaya yang begitu luar biasa, rumitnya upacara, malah sering menjadi sumber masalah, ribut ya. Belum begitu mereka sudah meninggal, sudah bermasalah banyak ya. Nah, oleh sebab itu dari pemikiran-pemikiran pandangan kami, ya kami inginlah membangun sebuah lembaga ini yang tujuannya ke depan untuk mempermudah masyarakat umat kita untuk melakukan segala bentuk kegiatan upacara. Karena kami sangat prihatin kalau sebuah agama justru membebani masyarakat, ya ini kan tidak menyentuh tujuan daripada agama. Sedangkan agama itu sebuah konsep untuk memberikan petunjuk-petunjuk dan pembebasan manusia dari sebuah beban. Nah ini bukan justru agama membuat beban, agama ya membuat kemudahan-kemudahan. Ini yang kami sasar. Justru itu kami sampaikan sering kami sampaikan, seyogianya masyarakat tidak merasa beban beragama dengan keberadaan yayasan ini, sehingga yayasan ini sudah meluas ya. Jadi jangankan Bali, ya dunia sudah juga ikut ya mengenal kita, karena kita banyak kita layani. Nah oleh sebab itulah keberadaan yayasan cukup panjang, semestinya masyarakat paham, bisa mengerti, bisa toleransi, bisa bersyukur, karena justru keberadaan yayasan ini banyak memberikan vibrasi ya, banyak memberikan satu inspirasi
ya terbangunnya ini dan sebagainya, menurunnya sebuah biaya itu kan banyak sekali, dan kemudahan-kemudahan masyarakat, orang yang justru bermasalah di masyarakat kita jawab. Ya, segala bentuk masalah sekecil apapun kami berikan solusi. Karena agama itu kan solusi pemecah masalah. Bukan agama itu justru membuat masalah. Kan ini ya yang perlu kita sadari sebagai umat Hindu. Supaya jangan kita beragama bermasalah. Setiap kegiatan-kegiatan yang atas nama upacara atas nama agama justru menjadi sumber masalah. Ya ini ya. Jadi YPUH itu menawarkan solusi. Betul. Kita ini yayasan ini merupakan suatu pemecah masalah. Mereka yang kesepekan, kita berikan solusi. Mereka kadang-kadang sulit urusan tilte, kami berikan solusi. Urusan mereka kadang-kadang ribut, urusan ngelingian, kami berikan solusi. Ya, tidak ada masalah yang tidak kami bisa berikan solusi. Itulah agama. Ya. Jadi munculnya agama itu tujuannya itu, ya, bagaimana masyarakat sebagai umat paham, mengerti, bagaimana kita mengatasi kehidupan ini. Karena hidup ini rumit. Kalau tidak ada sebuah konsep agama atau agama itu sendiri, masyarakat susah untuk mencari jalan keluar. Oke, jadi itu ya visi bisa dibilang visi misi dan tujuan dibentuknya dari YPUH sendiri. Tapi boleh dijelaskan mungkin mengapa memilih lokasi di Jalan Pulau Kalimantan? Saya kembali kepada fitrah beliau ya. Ini barangkali sudah kehendak beliau ya. Kami sebagai manusia kan hanya bisa melangkah. Oke. You langkah-langkah ini ya kami mungkin sudah saya sering sampaikan, keberadaan ini ya merupakan kehendak beliau. Ya, kalau tidak kehendak beliau mungkin tidak terjadi. Ya, kami lepas daripada bagaimana langkah-langkah dan trik kami menemukan itu, ya itu sudah saya yakin sebesar-besarnya bahwa itu kehendak beliau. Iya. Oke, berarti kehendak yang di atas. Gitu ya, beliau. Oke. Nah, sehingga dengan keberadaan itu, kalau toh ada orang yang utak-utik, ya ini yang tidak paham bahwa kalau tidak kehendak beliau, kan tidak mungkin. Dan itu, tempat itu rasanya layak. Sehubungan dengan kita punya budaya. Ya, budaya dengan upacara yang namanya Trihita juga, ya itu yang nyata kan. Setiap upacara itu pasti ke laut, yang namanya pengiriman, kemudian tempat posisi kita pun juga sudah mendekat. Ya, apa yang kita lagi masalahkan? Ya, kalau tidak kehendak Tuhan, dah ini kan 17 tahun hancur dah semua. Ya, kalau tidak Tuhan mengendaki, itu keyakinan kami ya. Namanya perbedaan paham, perbedaan pandangan, itu wajar-wajar saja di alam demokrasi. Tapi jangan sampai dengan pandangan yang berbeda merusak suasana kehidupan bersama. Mestinya kita ada satu bersyukur. Dengan ini justru ada yang lain. Nah, ini kan motivasi. Dengan ini justru terjadi masyarakat kemudahan. Langsung ada solusi gitu. Betul. Ya, inilah mestinya disyukuri oleh semua. Iya, oke. Baik, terima kasih Pak Ketua, nanti bakal kita lanjutkan. Mau ke Pak Anggota Pembina dulu, Bapak Putu Wilase. Mungkin bisa dijelaskan juga apa sebenarnya arti dan makna dari krematorium? Krematorium itu Baiknya, Pak. Krematorium itu kalau saya cari di Kamus Bali Indonesia halaman 754 itu ada tempat pembakaran mayat. Hanya begitu ditulis, tidak ada embel-embel apakah itu di situ ataukah di luar situ, itu tidak ada hanya begitu. Tapi kalau menurut analisa saya, kremasi itu dulu ada bahasa tunon. Itu berasal dari kata tunuan. Tunu itu yang bakar, itu kena hukum sandi menjadi tunon, tempat pembakaran. Jadi krematorium itulah sebenarnya kalau menurut analisa kami itu adalah tunon. Karena bedanya kalau tunon itu hanya tempat pembakaran mayat, sedangkan kalau sitre atau semua bahasa Bali biasa itu makar bisa, ngubur bisa. Itu bedanya antara tunon dengan ini menurut saya. Tapi kalau nanti ada mengartikan memaknai yang lain, terserah. Iya. Oke, nah lalu bagaimana kremasi itu bisa dilaksanakan pada perkampungan atau perumahan penduduk, Pak? Karena tempatnya kan di tengah-tengah perkampungan kan? Iya. Untuk itu nanti mungkin itu kan ada sampai berdirinya itu berbadan hukum itu pasti ada proses. Iya. Ada
pernyataan-pernyataan dari sekitar dan seterusnya itu pasti saya yakin sekali kalau tidak ada itu pasti tidak sampai keluar izin dan seterusnya. Oke. Tapi dari segi kacamata agama saya, satu tempat tertentu itu bisa dirubah kalau selama masyarakat Hindu itu atau umat Hindu itu menghargai nilai upekara dan puja-puja sang pendeta. Dan semua proses di sana itu dilakukan oleh pendeta. Iya, bukan orang sembarangan ya. Bukan orang sembarangan, sehingga selama, sekali lagi saya katakan, selama umat Hindu menghargai nilai upekara Banten dan puja-puja sang pandita, semuanya bisa dirubah menjadi dari A berubah menjadi B bisa dengan upekara gitu. Oke, dengan upakara gitu ya. Nah, kalau dari sisi adat Hindu terkait Trimandala di Bali, apakah hal ini sejalan, Pak? Nah, berbicara masalah Trimandala, kita di Hindu mengenal Ulu Teben. Iya. Kalau dengan konsep Ruo Binede, terbit matahari itu Luan, terbenam matahari itu Teben. Jadi kangen dan kauh istilahnya. Kemudian kalau ngangon memakai konsep Nyegara Gunung, gunung itu Luan, Segar itu Teben. Dan pas krematorium ini yang kita buat ini, apa yang disampaikan oleh Jom Selanda itu tepat sebenarnya. Sudah di Teben itu kan. Kalau dilihat dari unsur Trihitekarana. Oke. Nah, selama ini kan sering orang mengatakan situ itu harus Teben. Itu sebenarnya kalau lihat dari contoh-contohnya ada gugur teori itu. Ambillah contoh saya di Sukesade. Sitrinya di Luan. Di Lumanan juga di Luan. Masih banyak tempat-tempat yang lain kita tidak pernah cek seterusnya gitu. Oke, tapi kalau disesuaikan dengan Trihitakarana sudah sesuai gitu Nah, ya. menurut hemat saya sesuai gitu. Iya, oke. Baik, terima kasih Pak Wilase. Nanti kita lanjutkan sekarang ya. Tias mau ke Prof. Sukadi dulu nih. Bagaimana pemahaman tentang fungsi krematorium, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Tias. Selamat pagi para pemirsa Guntur dimanapun bisa mendengarkan acara ini. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tadi sebenarnya sudah dari pengertian krematorium itu kita sudah jelas tahu fungsinya. Krematorium itu adalah tempat pembakaran jenazah. Tetapi kita di Hindu itu tidak hanya menjadikan krematorium sebagai tempat pembakaran jenazah karena berkaitan dengan upacara pembakaran jenazah itu juga kita bisa melaksanakan proses upacara manusia pitrayatnya, yaitu melakukan upacara pengabenan. Jadi bisa dilakukan di sana. Krematorium itu berbeda dengan kuburan. Saya sempat pelajari dari beberapa lontar, walau saya tidak hafal persis. Sebenarnya konsep kuburan itu adalah memang menyatu di sana. Di kuburan itu ada 3 lokasi. Ada kuburannya sendiri, lalu di ulu kuburan itu ada Pura Prajapati. Di kuburan itu juga ada pemungunan namanya, tempat pembakaran mayat. Lalu parahyangannya dalam. Ya. Dengan kesatuan itu sebenarnya masyarakat Hindu bisa menjadikan tempat pembakaran jenazah dan ngaben itu di kuburan. Itu tradisi yang sudah dilakukan. Bagaimana dengan krematorium? Nah, karena krematorium tidak terkait dengan penguburan, jadi fungsinya itu adalah sebagai tempat suci. Karena dia tidak menjadi tempat penguburan gitu. Jadi kita bisa melakukan kegiatan suci untuk proses kremasi sendiri dan upacara pengabenan sebagai upacara pitrayatnya. Dan karena itu di krematorium itu kami sediakan juga tempat suci itu gitu. Setelah selesai pembakaran jenazah, bagaimana tata mestinya pengabenan itu dilakukan, sudah disiapkan juga tempat suci yang itu juga dilakukan oleh para suci Sulinggih yang memang bersatu dengan kita di Yayasan Pengayom Umat Hindu untuk memimpin upacara pengabenan itu. Iya, oke gitu. Jadi nggak sembarang orang ya. Ya, jadi sebenarnya krematorium itu menurut saya juga tidak ada kaitannya dengan Luan Teben, karena dia bukan
bukan tempat penguburan yang orang menganggap karena itu jenazah adalah hal yang letih, yang kotor gitu. Kita itu kan justru mensucikan gitu. Menurut teori pengabenan yang baik itu menurut saya, makin cepat orang meninggal itu dibuatkan upacara pengabenan, sebenarnya itu makin baik. Mengapa? Karena proses pengembalian unsur pancamahabhuta yang ada pada tubuh jasad manusia itu dikembalikan dengan cepat dengan pembakaran. Kemudian proses pengabenannya sendiri untuk mengantarkan roh yang meninggal itu ke asalnya untuk amor ya, acince istilahnya, itu bisa dilakukan dengan cepat. Jadi sebenarnya itu proses seperti itu makin baik gitu. Nah, karena pandangan yang seperti itulah kami membantu umat yang dulu banyak bermasalah itu justru dengan mencoba menggunakan krematorium yang semula itu digunakan oleh umat lain, itu mengkombinasikannya dengan kepentingan pengabenan sehingga tempat itu bukan tempat letah, itu tempat suci. Memberikan solusi juga ya, memberikan solusi juga kepada masyarakat, karena makin cepat orang yang meninggal itu diabenkan, sebenarnya itu adalah membantu roh orang yang meninggal itu cepat menyatu kepada Tuhan. Itu keyakinan kami. Karena kalau kita ngomongin tentang ngaben itu kan banyak geruntutan acaranya ya gitu ya. Mungkin banyak orang yang berpikir keras kalau zaman dulu untuk membuat pengabenan, tapi dengan adanya YPUH sekarang ada solusi-solusi yang ditawarkan seperti itu. Nah, kalau di Bali sendiri dalam kondisi normal, apakah pelaksanaan kremasi ini boleh di sembarang tempat? Kalau sembarang tempat sekali saya kira tidak. Iya. Karena itulah tadi ada pilihan sebenarnya. Yang pertama itu setre, itu bisa dilakukan. Kemudian di pusat-pusat kegiatan kremasi seperti yang kami lakukan di YPUH gitu. Karena itu tempat khusus gitu. Ya. Walaupun dalam beberapa praktik yang saya lihat di Bali, kremasi dan pengabenan itu juga bisa dilakukan di rumah tinggal gitu. Yang penting itu kan sebenarnya bukan tempatnya, yang penting itu upakaranya dan dipimpin oleh orang suci gitu. Ya, karena kalau dikatakan letah pun kan segera bisa disucikan oleh orang suci dengan upakara, mantra-mantra yang dipimpin orang suci untuk segera tempat itu disucikan gitu. Berarti jadi, intinya ya, intisarinya itu upakara dan juga orang yang memuputnya. Iya, itu yang. Nah, bisa dibilang kan masyarakat kita ya, bisa dibilang beberapa tahun belakangan baru yang namanya terbiasa dengan adanya krematorium. Mungkin untuk awal-awal berdiri YPUH, apakah sulit untuk mensosialisasikan atau memberikan pengertian kepada masyarakat terkait adanya yayasan YPUH ini sendiri, Pak? Kalau kami di awal itu justru nggak ada masalah. Mengapa? Karena memang pada awal kami berjuang untuk mendirikan ini atas prakarsa Pak Jero dan para pendiri. Memang waktu itu di Bali sedang ada masalah besar. Saya waktu itu sedang studi di Amerika. Saya bahkan mendapat pertanyaan, mengapa banyak orang Bali Kasepekang tidak diberikan kesempatan menguburkan orang yang meninggal? Bukankah itu bertentangan dengan hak-hak asasi manusia? Bukankah itu tidak berkepri kemanusiaan? Mengapa itu bisa terjadi gitu? Itu masalah yang tidak bisa kita jawab waktu itu. Karena begitulah adat dan tradisi kita yang masih kental dengan budaya yang sebenarnya juga sumbernya enggak begitu jelas gitu. Ini yang kami ingin pecahkan masalah itu, membantu masyarakat. Tadi banyak yang bermasalah Kasepekang misalnya, banyak yang mau pindah agama karena merasa sulitnya beragama Hindu dengan upacara-upacara yang besar. Kita nggak bisa menutup mata soal itu. Nah, kita membantu tadi seperti dikatakan Pak Ketua, mencerdaskan, mencerahkan mereka tanpa harus berat dengan tuntutan itu. Kita bisa melaksanakan agama dengan pembebasan, justru dengan kemerdekaan gitu. Sebenarnya masalah agama itu kan
otoritas individu. Orang tidak bisa memaksakan kehendak gitu. Nah, justru itulah kita membantu sebenarnya untuk mencerdaskan, mencerahkan itu supaya agama justru tidak diberatkan oleh kondisi masyarakat lingkungan yang karena banyaknya perbedaan pandangan gitu. Kembalikanlah keyakinan beragama itu kepada diri kita masing-masing gitu. Oke, jadi YPUH ini memberikan jalan keluar lah bisa dibilang gitu keluar, ya kepada masyarakat-masyarakat yang pilihan. Gitu, ya. Oke, terima kasih Pak Prof Sukadi. Nanti bakal kita lanjutkan. Sekarang Tias mau ke Pak Gede Surate. Untuk pemirsa yang sudah tidak sabar bergabung, sabar dulu ya karena 30 menit pertama ini miliknya narasumber. Nanti di segmen kedua baru Tias akan persilahkan untuk pemirsa yang ingin bergabung di 23455. Oke, kita lanjutkan ke Pak Gede Surate selaku koordinator hukum dan humasnya di YPUH. Nah, kalau dari sisi legal formal, apakah krematorium YPUH ini sudah lengkap, Pak? Om Swastiastu, selamat pagi, Adik Tias, dan selamat pagi juga para pemirsa Radio Guntur. Sebenarnya keberadaan YPUH itu, kita kan berada di negara hukum. Kalau belum ada legalitasnya, kami pun belum berani berdiri, apalagi berpraktik. Karena itu, sesuai dengan undang-undang yayasan, kita membentuk lembaga yayasan itu didasari dengan adanya undang-undang yayasan. Nah, setelah kita membentuk sebagaimana disampaikan sama rekan-rekan tadi, membentuk yayasan yang para pendirinya jelas sudah ada. Kalau tidak salah bertujuh waktu itu pendirinya. Itu ada Pak Jero Mangkusudana, kemudian ada Prof Rinjin almarhum, kemudian ada teman-teman Pak Mitre, Pak Gunawan, termasuk saya juga. Nah, dengan adanya para pendiri ini sepakat untuk mendirikan yayasan. Kemudian kita buatkan akte notaris, akte notaril. Akte notaril itu kemudian kita daftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, tentu sudah diketahui bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu tidak sembarangan mengeluarkan izin. Nah, ini diumumkan dulu dalam berita negara. Setelah diumumkan dalam berita negara, kemudian tidak ada yang katakanlah berkeberatan gitu, tidak ada yang berkeberatan, baru dikeluarkan izin dari Kementerian Hukum dan HAM. Gitu. Nah, dengan adanya izin dari Kementerian Hukum dan HAM, baru eksistensi atau keberadaan yayasan itu legal. Nah, dengan legalnya itulah baru kita mulai berpraktik. Bahkan sebelum beroperasi, kita laporkan ke pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah respon, kemudian kami diresmikan oleh kepala daerah, yaitu Pak Bupati, waktu itu Pak Dr. Andes Putu Bagiade yang meresmikan. Pada saat meresmikan itu dilakukan di Pura Jagad Bakti. Dengan demikian, waktu itu beliau juga sangat bersyukur dan berterima kasih kepada kami, karena baru satu-satunya ada lembaga untuk membantu umat Hindu, sehingga umat Hindu itu merasa dimudahkan proses upacara-upacaranya. Nah, sehingga dengan demikian kami pada waktu itu sudah menyampaikan bahwa yang paling cocok dipakai tempat itu adalah di tempat sekarang. Nah, padahal pada waktu itu ada Ketua DPR-nya Pak Dewa Kerawan, gitu. Beliau juga ikut di yayasan ini. Nah, beliau memberikan petunjuk tempat itu sebenarnya dulu terlantarnya ada tumpukan-tumpukan sampah di sana. Tempat kumuh lah bisa dibilang. Tempat kumuh sekali. Udah itu kita mencoba menginformasikan kepada masyarakat untuk membersihkan itu. Nah, pada waktu itu terus terang aja sampai dosen-dosen Panji Sakti ikut membersihkan di sana. Nah, terjadilah bersih. Kemudian hadir para donatur untuk memberikan
bantuan nyerpis bangunan yang begitu tertinggal dari dulu. Nah, Astungkare bisa terbentuk itu, dan bahkan sampai sekarang sudah dilengkapi dengan pelinggih padmesana dan sebagainya, sehingga Astungkare sudah berjalan 17 tahun ya. 17 tahun itu Astungkare tidak ada permasalahan apa-apa. Bahkan kami terus terang saja, tadi kan ada pertanyaan apakah boleh di tempat perkampungan. Bahkan warga di sekitar itu memberikan dukungan secara tertulis lagi, dukungannya bahwa dengan adanya YPUH itu mereka itu banyak terbantu. Contohnya dari tenaga kerja, mereka itu banyak yang ikut serta membantu kita. Kemudian juga khususnya masyarakat yang miskin, misalnya punya persoalan tentang kematian, banyak yang dibantu. Bahkan ada upacara militer digunakan di sana, karena ada seorang petugas polisi, oknum polisi meninggal, kemudian tidak diterima di desanya, lalu Pak Kapolres minta bantuan kepada kami untuk diupacarakan di Yayasan Pengayom Umat Hindu. Nah, ini gaungnya ini sudah mendunia, sudah mendunia. Yang aneh lagi, orang kaya dari Gianyar, tugasnya di Jakarta sebagai duana, beliau itu masih hidup menulis pesan pada anak-anaknya, kalau bapak meninggal tidak usah kalian repot, telepon Yayasan Pengayom Umat Hindu di Singaraja, mayat bapak akan dijemput ke Gianyar, Nah, betul terjadi itu. Saya kira orangnya miskin. Ternyata baru sampai di yayasan itu 2 notaris, 2 dokter, 1 PNS Saya kaget. Itu kebetulan baru saya lihat teman saya notaris. Dan saya sampai tanya, kenapa milih di sini? Ini loh tulisan bapak saya, karena bapak saya membaca di surat kabar kalau di Bali itu ada Yayasan Pengayom Umat Hindu yang membantu. Oke. Nah, kalau respon masyarakat sekitar itu kan udah bagus, masyarakat luar juga sudah bagus. Tapi kini muncul permasalahan, penolakan baru yang muncul kali ini dari lembaga resmi Desa Adat Buleleng, yang konon krematorium ini tidak sesuai dengan awik-awik Desa Adat Buleleng. Tanggapan Bapak sendiri bagaimana? Ya, betul. Tadi saya berbicara bahwa kita sebagai warga negara Indonesia itu hidup di ranah negara hukum, negara hukum nih. Sehingga dengan demikian, apapun yang kita akan lakukan itu pasti berkiblat atau berpatokan pada hukum. Hukum di dalamnya itu ada undang-undang. Undang-undang nih. Ingat sekali lagi bahwa negara kita adalah negara hukum, bukan negara adat. Nah, mohon diperhatikan itu. Nah, sehingga dengan demikian, undang-undanglah yang mengatur warga negara Indonesia. Nah, sehingga dengan demikian, saudara kita, saudara Kristen, saudara Muslim dan sebagainya, itu biasa nyaman secara secara berdampingan hidup bersama. Nah, kalau ini dimasalahkan oleh adat, menurut saya itu agak ganjil. Ganjil. Kenapa? Kita yang sudah berjalan, kemudian adat ini juga membuat krematorium, mestinya kan kita berjalan bersama-sama. Untuk apa? Isinya itu adalah membantu umat supaya umat tidak merasa diberatkan. Itu visinya mestinya sama. Nah, sehingga dengan demikian pertanyaannya adalah, kenapa adat membuat kremasi? Bukankah atas motivasi daripada YPUH? Ini mestinya diperhatikan itu. Nah, kemudian kami di YPUH itu tidak sembarangan seperti tadi dikatakan oleh rekan-rekan, bahwa di sana ada 28 sulinggih yang terdiri dari ada serimpu, ada seri begawan, ada hidup pedande dan sebagainya gitu. Nah, akhirnya apa? Diberikan kebebasan masyarakat ketika mau mengadakan upacara pengabenan, ditanyakan biasanya nur siapa? Apa nur pedande, apa nur serimpu, apa nur seri begawan? Itu dibebaskan. Nah, itulah kami di YPUH itu memberikan pelayanan betul-betul atas kehendak daripada masyarakat. Nah, bahkan kami terus terang saja setiap melakukan upacara itu pasti koordinasi dengan adat setempat. Artinya apa?
bagaimana kebiasaan adat setempat. Misalnya, kalau sebelum ada pengabenan di YPUH, misalnya di adat setempat, misalnya ngaturang piuning di Trikayangan gitu misalnya, kita persilahkan itu. Bahkan tirtenya itu dibawa ke YPUH gitu. Dan selanjutnya, kalau memang kebiasaan atau adatnya itu melakukan upacara setelah di YPUH, misalnya ngelinggiang dan sebagainya, kita persilahkan itu. Nah, bahkan ada beberapa klien adat itu datang ke YPUH itu, beliau-beliau itu menyampaikan terima kasih kepada kami. Artinya apa? Bahwa apa yang kami lakukan itu sangat bersesuaian dengan adat masyarakat yang datang ke YPUH. Jadi kepentingannya sama gitu. Jadi tidak ada YPUH itu misalnya motong adat, tidak ada. Yang jelas YPUH itu membantu toleransi demi kelancaran upacara, demi kelancaran tujuan daripada masyarakat untuk membersihkan atau menyucikan arwah atau apa namanya almarhum yang sudah meninggal. Itu sebenarnya. Oke, jadi berjalannya itu berdasarkan hukum negara, gitu. Sedikit boleh kalau tambahkan. Ada alasan memang Desa Adat Buleleng mempermasalahkan kami karena yayasan kami bukan orang per orang. Yayasan kami ada di wilayah wewengkon Desa Adat Buleleng. Memang kalau tidak salah ingat saya pasal 73 ayat 1 aweg-aweg Desa Adat Buleleng nomor berapa saya juga lupa, tahun 2013. Kami sudah ada sebelum 2013 menyatakan bahwa penguburan Meking Sandi Geni dan pengabenan dilakukan di Setre Desa Adat Buleleng. Kalau kita baca ayat itu memang mengesankan bahwa kami bertentangan dengan desa adat. Tapi ayat 2-nya menyatakan penguburan Meking Sandi Geni dan pengabenan dilakukan oleh krama desa adat dan non krama desa adat setelah melakukan kewajiban membayar. Nah, itu berarti ayat 2 itu membuat perbedaan mana yang wajib, mana yang sebenarnya tidak wajib. Dengan harus ada setelah pembayaran baru boleh di setre itu yang bukan keramu. Kalau di peraturan gubernur Bali, saya juga lupa nomornya tentang desa adat itu, memang warga desa adat itu dibagi menjadi 3, keramu desa, keramu negak, keramu tamiu, dan tamiu. Kami itu termasuk tamiu, ya. Nah, awet-awet desa adat Buleleng itu tidak menegaskan mana yang keramu desa, mana yang keramu tamiu dan tamiu. Kalau secara personal kami cuma tamiu. Kalau yayasan kami ada di desa adat wilayah desa adat Buleleng itu badan hukum, bukan krama. Jadi lalu yang mana kami dikatakan bertentangan dengan desa adat? Pertanyaan saya, apakah awik-awik desa adat Buleleng sudah mengatur tentang krama yang sifatnya badan hukum? Nggak ada. Oke, jadi itu harus diperjelas lagi. Iya, itu masih masalah yang harus kita menurut peraturan SK Gubernur mengatur tentang desa adat, ada unsur kelembagaan yang mestinya diajak berkoordinasi dan bekerja sama oleh desa adat terkait dengan masalah-masalah seperti ini. Apakah misalnya dengan rumah sakit, dengan yayasan seperti kami, atau itu yayasan lain milik umat lain juga, itu ada kerjasama mestinya, bukan kewajiban untuk mengikuti awik-awik desa adat itu gitu. Nah, di kerjasama itulah nanti mestinya harus dirumuskan bagaimana gitu. Jadi itu supaya tidak salah, kita dikesankan membangkang terhadap tidak menghormati awik-awik desa adat. Itu tidak benar sama sekali. Iya, makanya sekarang dipaparkan agar masyarakat tahu. Nah, tapi Desa Adat Buleleng telah melayangkan surat deadline hingga tanggal 8 April agar operasional krematorium ini dihentikan. Tanggapannya gimana, Pak? Terima kasih. Yang namanya deadline itu kan menentukan hari terakhir. Nah, yang saya tahu, kalau menentukan hari terakhir atau upaya paksa, itu namanya eksekusi.
lembaga atau badan yang boleh mengeksekusi itu hanyalah pengadilan negeri. Itu pun berdasarkan hasil putusan. Hasil putusan. Nah, sedangkan yang dimaksudkan oleh desa adat itu memberikan deadline waktu itu atas kehendaknya sendiri. Sedangkan kami di sini belum pernah ada komplain dengan mereka. Siapapun. Dengan siapapun kami tidak ada. Bahkan kami merasa tidak pernah ada masalah dengan pihak manapun. Nah, karena itu di dalam surat kami untuk menjawab suratnya desa adat itu sudah dituangkan bahwa satu, kami tidak pernah bermasalah dengan desa adat. Kemudian yang kedua, desa adat itu bukan lembaga eksekutor. Gitu. Yang ketiga ada isi surat kami itu, karena kita berada di negara hukum, semuanya dapat diselesaikan secara hukum, bukan kehendak sendiri. Ini perlu digarisbawahi, sehingga masyarakat itu bisa mengadakan penilaian pendapat yang mana yang benar. Ini kita serahkan pada masyarakat. Terima kasih. Oke, baik, menarik sekali ya. Semoga permasalahannya memang segera mendapatkan solusi, dan mungkin jika ada pemirsa yang ingin menyampaikan tanggapannya, saran, masukan, ataupun mungkin pertanyaan lainnya yang belum sempat Tias tanyakan, bisa bergabung di 23455 bersama kami, tapi nanti setelah break iklan yang mau lewat berikut ini.